pelaksana terbuka dalam rangka wisuda ke-17 Politeknik Negeri Ambon tahun 2022 bagi lulusan program diploma D3 dan program sarjana terapan Politeknik Negeri Ambon segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara dilanjutkan, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyapa yang terhormat Gubernur Maluku atau yang mewakili, yang kami hormati Wali Kota Ambon atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur Politeknik Negeri Ambon, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Maluku, yang kami hormati Ketua DPRD Kota Ambon, yang kami hormati Rektor Universitas Patimura atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala L2 Dikti Wilayah 12 Maluku dan Maluku Utara atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala PT PLN Persero Maluku dan Maluku Utara, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, yang kami hormati Kepala PT Jasa Raharja Putra, yang kami hormati Kepala PT Bank BTN Ambon, yang kami hormati Ketua Stikom Ambon, yang kami hormati Komandan Lanut Patimura, yang kami hormati Komandan Lantamal 9 Ambon, yang kami hormati Pangdam 16 Patimura, yang kami hormati Kapolda Maluku, yang kami hormati Kapolsek Teluk Ambon, yang kami hormati para senat di lingkup Politeknik Negeri Ambon, yang kami hormati para rohaniawan, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan jurusan, para dosen teknisi laboran di lingkup Politeknik Negeri Ambon, yang kami hormati Bapak Ibu para undangan lainnya yang tak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, serta yang berbahagia para wisudawan wisudawati Politeknik Negeri Ambon. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Direktur Politeknik Negeri Ambon. Bapak Ibu, hadirin dan calon wisudawan yang berbahagia, marilah kita mengheningkan cipta, mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, terutama pahlawan di bidang pendidikan. Mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Rapat Senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda ke-17 tahun 2022 dibuka secara resmi oleh Ketua Senat. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Kamis 29 Desember 2022, saya selaku Ketua Senat menyatakan rapat Senat terbuka dan wisuda ke-17 bagi lulusan program Diploma 3 dan program Sarjana Terapan Politeknik Negeri Ambon periode Desember 2021 sampai dengan Desember 2022 secara resmi dibuka.
sambutan Direktur Politeknik Negeri Ambon dalam rangka wisuda ke-17 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Senat Politeknik Negeri Ambon, yang terhormat Gubernur Maluku atau yang mewakili, yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Maluku, Wali Kota Ambon, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Ketua DPRD Kota Ambon, Pangdam 16 Patimura atau yang mewakili, Kapolda Maluku atau yang mewakili, Kepala L2 Dikti atau yang mewakili, Rektor Universitas Patimura atau yang mewakili, Rektor UKIM, Rektor IAIN Ambon, Rektor IAKN Ambon, Rektor Universitas Darussalam, Komandan Lantamal Ambon, Komandan Lanut Patimura, Kapolsek Teluk Ambon, Kepala PLN Maluku Utara, Kepala BTN Ambon, Kepala Jasara Harja Putra. Saya mohon izin untuk dari tempat ini saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu para undangan sekalian, terutama atas kerjasama serta dukungannya bagi Politeknik Negeri Ambon sehingga kita dipercayakan terus untuk membangun sumber daya manusia Maluku dan untuk Indonesia. Yang saya hormati para rohaniawan, yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen Politeknik Negeri Ambon, yang saya hormati Bapak dan Ibu orang tua wisudawan, dan yang saya banggakan saudara-saudari wisudawati, wisudawan Politeknik Negeri Ambon. Sebagai umat yang percaya, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas pertolongannya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam sebuah perayaan yang penuh dengan kebahagiaan. Kita berkumpul untuk merayakan keberhasilan saudara-saudari melewati sebuah masa pendidikan yang cukup panjang di Politeknik Negeri Ambon. Saya percaya ini adalah momen yang paling saudara-saudari wisudawan dan orang tua nantikan. Tidak hanya itu, kita juga patut bersyukur kepada Tuhan. Dan bila kita menengok kembali ke belakang, ketika masa-masa sulit kita hadapi akibat pandemi, menyelesaikan pendidikan saat ini. Saudara-saudari wisudawan yang saya banggakan, saudara-saudari adalah generasi beruntung. Saya katakan beruntung karena saudara-saudari adalah generasi Z.
Para pakar mengatakan bahwa generasi Z adalah generasi yang terlahir dengan segala kemudahan. Mau tahu suatu atau punya masalah, cukup kita membuka atau bertanya kepada yang namanya Tuan Google itu. Google yang maha tahu akan menjawab pertanyaan saudara-saudara tanpa saudara-saudara harus berlelah untuk mencari atau mencari tahu. Bahkan untuk mencari sesuatu yang penting, teman hidup pun cukup membuka internet, Facebook, micet, Instagram, dan lain-lain. Itu adalah pengembangan teknologi. Tidak harus capek mencari teman hidup ke sana kemari atau ke kampung sebelah. Cukup buka internet, kita dapat. Itu ya kemudahan yang tadi saya sebutkan. Begitupun ketika melakukan pekerjaan, segala macam perangkat teknologi tersedia untuk digunakan. Saudara mau memasak nasi pun tinggal, tidak harus ke hutan atau mengumpulkan kayu dan sebagainya. Tinggal kita colok rice cooker, nasi langsung masak. Itu teknologi. Bahkan di saat ini, semua pekerjaan sangat sulit pun tidak lagi harus dikerjakan oleh manusia. Segala jenis robot telah dibuat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Betapa beruntungnya saudara-saudara yang tidak direpotkan dengan kerumitan hidup ini. Akan tetapi saudara-saudari wisudawan yang saya banggakan, pertanyaan pentingnya adalah, apakah semua kemudahan itu akan benar-benar menjadi kemudahan yang akan membawa berkah bagi hidup saudara-saudari? Berapa lama kemudahan itu akan tetap bertahan? Ini pertanyaan bagi saudara-saudari sekalian. Bila saudara-saudari amati dengan seksama, maka akan saudara-saudari dapati bahwa meskipun teknologi, komunikasi dan informasi digital berkembang dengan pesat, ternyata kesenjangan dalam masyarakat justru makin melebar. Padahal teknologi dan informasi tersedia secara bebas dan bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Orang kaya makin kaya dan orang miskin bisa juga makin miskin. Tidak hanya kesenjangan ekonomi saja, akan tetapi kesenjangan pengetahuan dan keahlian bagi masing-masing kita. Di Indonesia dapat saudara-saudari amati kesenjangan antara masyarakat di daerah. Masyarakat beberapa daerah sangat handal menggunakan teknologi. Sebaliknya masyarakat di beberapa daerah masih menggunakan peralatan yang sangat sederhana. Bahkan di tingkat global, saudara-saudari akan menemukan kesenjangan kualitas yang besar antara negara atau antar negara. Orang di benua Amerika dan Eropa dengan orang-orang di benua Asia dan Afrika sangat berbeda dalam tingkat penggunaan teknologi. Ternyata teknologi yang diciptakan hanya menghasilkan manfaat bagi sebagian orang saja atau bagi orang-orang tertentu saja. Saudara-saudari wisudawan yang saya banggakan, pertanyaan lanjutan adalah, jadi bagaimana seharusnya kami lulusan pendidikan tinggi vokasi menjalani hidup? Mencermati kondisi masyarakat saat ini dengan sekalian banyak kesenjangan. Ini kalau kita bicara sesuai dengan tema kita yang kita ambil hari ini, orang Jepang mengemukakan sebuah gagasan tentang masyarakat 5.0 atau 5.0. Masyarakat 5.0 adalah sebuah kondisi yang kita harapkan di mana setiap orang mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup secara terus-menerus. Mereka percaya bahwa bila semua orang mampu
menguasai teknologi, maka orang tersebut akan dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan taraf hidupnya, sehingga kesenjangan dalam masyarakat akan makin berkurang bahkan hilang. Orang Jepang berpandangan bahwa semua teknologi yang diciptakan di masa revolusi industri 4.0 saat ini akan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera bila dimanfaatkan dengan baik. Namun perlu saudara-saudari ingat bahwa kesejahteraan tidak bisa tercipta begitu saja. Butuh aktor-aktor yang mampu menggerakkan pemanfaatan teknologi untuk kesejahteraan bersama. Bukan malah sebaliknya, aktor-aktor yang digantikan atau dikendalikan oleh teknologi. Kita telah melihat semakin banyak pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia telah digantikan oleh robot. Peran manusia semakin tergantikan oleh robot. Menjadi tantangan nyata yang harus saudara-saudari hadapi sebagai individu yang intelek, yaitu bagaimana mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya dikendalikan oleh teknologi. Wisudawan dan wisudawati yang sangat saya kasihi dan banggakan, per hari ini saudara-saudari telah memasuki sebuah fase baru dalam kehidupan sebagai manusia. Dengan selesainya pendidikan yang ditempuh, berarti saudara-saudari telah meninggalkan masa belajar dan memasuki sebuah lingkungan baru, yakni lingkungan pekerjaan atau dunia kerja. Telah saya sampaikan sebelumnya, tantangan nyata saudara-saudari saat ini adalah bagaimana mengendalikan teknologi, bukan sebaliknya dikendalikan oleh teknologi untuk menciptakan masa depan yang sejahtera bagi semua umat manusia. Mengendalikan teknologi tentu bukan seperti seorang tukang sulap dengan ilmu simsalabimnya. Akan tetapi mengendalikan teknologi melalui pengetahuan, keahlian, sikap dan nilai-nilai yang saudara-saudari peroleh selama masa pendidikan. Pengetahuan dan keahlian merupakan kompetensi dan kemampuan yang saudara-saudari peroleh di dalam proses pembelajaran, sedangkan sikap dan nilai-nilai merupakan karakter yang terbentuk selama proses pembelajaran. Mohon maaf. Penguasaan terhadap keempat hal tersebut, pengetahuan, keahlian, sikap dan nilai-nilai, akan menghasilkan manusia yang inovatif dan kreatif dan berpikir kritikal. Kreativitas dan daya pikir kritis merupakan bahan bakar utama dari sebuah inovasi yang akan saudara-saudara lakukan. Inovasi berarti daya cipta, kemampuan menciptakan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekali lagi saya sampaikan, menciptakan dan mengendalikan teknologi bukan dengan tongkat ajaib dan mantra simsalabim. Dia tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui inovasi dan kreativitas yang didasarkan pada penguasaan pengetahuan dan keahlian yang dilengkapi dengan sikap dan nilai-nilai hidup yang saudara-saudara miliki. Bapak Ibu orang tua yang berbahagia, dari tempat ini saya selaku Direktur Politeknik Negeri Ambon dan para dosen serta seluruh sivitas akademika ingin menyampaikan bahwa kami pun turut merasakan kebahagiaan yang Bapak dan Ibu rasakan. Kami bahagia dan bangga telah berhasil mengantarkan anak-anak ini menyelesaikan pendidikan mereka dan memasuki suatu lingkungan yang baru, yaitu dunia kerja.
Politeknik Negeri Ambon adalah lembaga pendidikan vokasi yang berupaya keras menanamkan pengetahuan dan keahlian serta membentuk karakter sikap dan nilai-nilai hidup pada seluruh sivitas akademika. Kami berterima kasih karena Bapak dan Ibu telah mempercayakan anak-anak untuk dididik di lembaga pendidikan tercinta ini. Pada kesempatan ini juga saya ingin menghaturkan permohonan maaf apabila dalam proses pendidikan yang dijalani ada kelemahan dan kekurangan yang Bapak dan Ibu dapati. Kami tidak pernah bermaksud melakukan hal-hal tersebut. Kesalahan, kelemahan dan kekurangan adalah kehilafan semata sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, atas nama seluruh sivitas akademika Politeknik Negeri Ambon, saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu sekalian. Wisudawan dan wisudawati yang saya kasihi dan saya banggakan, kalian baru saja menapaki anak tangga pertama kehidupan sebagai pekerja di dunia kerja yang akan Anda masuki. Ingat, di luar sana ada masyarakat dunia yang membutuhkan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi, butuh tangan-tangan handal dan pikiran-pikiran kreatif dari saudara-saudari wisudawan dan wisudawati yang diwisudakan pada hari ini. Kalian harus hadir di sana. Ciptakan karya-karya yang bermanfaat. Bangun peradaban yang lebih bermartabat. Jangan malah jadi sumber masalah di dalam masyarakat. Di pundak kalian masa depan bangsa, masyarakat, bahkan seluruh dunia diletakkan di bahu Anda. Selamat atas kelulusan dari program Diploma 3 dan Diploma 4 Politeknik Negeri Ambon. Semoga Tuhan merahmati saudara-saudari dengan kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Laporan akademik dalam rangka wisuda ke-17 oleh Wakil Direktur 1 Bidang Akademik Politeknik Negeri Ambon, Ibu Lemara Lahiri STMT, dengan hormat dipersilakan. Yang kami hormati Bapak Gubernur Maluku atau yang mewakili, yang kami hormati pimpinan lembaga pemerintah di Provinsi Maluku, Bapak Direktur Politeknik Negeri Ambon, dan para wakil direktur yang saya hormati, Bapak Ketua Senat dan para anggota Senat yang saya hormati, Bapak Ibu pejabat di lingkungan Politeknik Negeri Ambon yang saya hormati, para orang tua wali, calon wisudawan dan wisudawati yang saya hormati, para undangan yang bersedia hadir di kesempatan ini yang saya hormati, serta para calon wisudawan wisudawati yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenankan saya, Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Negeri Ambon pada wisuda ke-17 tahun 2022 ini menyampaikan laporan akademik tahun akademik 2022-2023. Jumlah mahasiswa aktif pada semester ganjil 2022-2023 untuk program Diploma 3 sebanyak 1.432 orang dan untuk program Sarjana Terapan sebanyak 2.022 orang. Pada akhir tahun akademik, mahasiswa dinyatakan lulus pada yudisium kelulusan sebanyak 832 orang yang terdiri dari 783 orang dari 11 program studi pada kampus utama dan 49 orang dari 5 program studi pada pendidikan di luar domisili atau PDD, lokasi Masohi dan lokasi Banda. Diploma 3 sebanyak 385 orang atau sebesar 46,27% dan sarjana terapan sebanyak 447 orang atau sebesar 53,73% yang dapat dirinci sebagai berikut. Untuk Diploma 3, jurusan Teknik Sipil, program studi D3 Teknik Sipil sebanyak 66 orang. Untuk jurusan Teknik Mesin, program studi D3 Teknik Mesin sebanyak 58 orang. Untuk Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Listrik sebanyak 56 orang. Untuk jurusan Administrasi Niaga, program studi D3 Administrasi Bisnis sebanyak 49 orang. Dan untuk jurusan Akuntansi, program studi D3 Akuntansi sebanyak 155 orang. Untuk sarjana terapan, jurusan Teknik Sipil, program studi Manajemen Proyek Konstruksi sebanyak 99 orang. Program studi Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan 66 orang. Jurusan Teknik Mesin, program studi Teknik Produksi Migas sebanyak 13 orang. Jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Informatika sebanyak 66 orang. Prodi Teknologi Rekayasa Sistem Kelistrikan Migas sebanyak 12 orang. Untuk jurusan Administrasi Niaga, program studi Administrasi Bisnis Terapan sebanyak 142 orang. PDD Lokasi Masohi, Prodi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan sebesar 16 orang. Prodi Teknologi Hasil Pertanian sebanyak 10 orang. PDD Lokasi Banda, Prodi Budidaya Perairan sebanyak 7 orang dan Manajemen Sumber Daya Perairan sebanyak 16 orang. Dari lulusan yang dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian atau cum laude sebanyak 74 orang yang terinci sebagai berikut. Jurusan Teknik Sipil sebanyak 3 orang, jurusan Teknik Mesin 2 orang, jurusan Teknik Elektro 19 orang, jurusan Administrasi Niaga 19 orang, dan jurusan Akuntansi 31 orang. Lulusan terbaik yang mewakili masing-masing jurusan pada wisuda ke-17
tahun 2022 ini sebagai berikut. Herlin Friska Persulesi, Vivin Kusuma Yul Berhitu, mewakili jurusan Administrasi Niaga dengan IP 4,0. Wirandi Rifgi Sapati, mewakili jurusan Teknik Mesin dengan IPK 3,92. Gisela Angelin Kue, mewakili jurusan Teknik Elektro dengan IPK 3,92. Sarlin Hitijau Besi, mewakili jurusan Akuntansi dengan IPK 3,80. Dan Novian Christian Salakori, mewakili jurusan Teknik Sipil dengan IPK 3,73. Pada tahun akademik 2022-2023, Politeknik Negeri Ambon menerima mahasiswa baru sebanyak 896 orang yang dapat dirinci sebagai berikut. Diploma 3 sebanyak 364 orang yang terdiri dari Teknik Sipil 54 orang, Teknik Mesin 52 orang, Teknik Listrik 79 orang, Administrasi Bisnis 33 orang, dan Akuntansi 146 orang. Sarjana terapan sebanyak 532 orang yang dirinci sebagai berikut. Teknik Informatika 91 orang, Administrasi Bisnis terapan 102 orang, Manajemen Proyek Konstruksi 60 orang, Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan 103 orang, Teknik Produksi Migas 63 orang, Teknik Rekayasa Sistem Kelistrikan Migas 42 orang, dan Teknik Rekayasa Sistem Mekanikal Migas 71 orang. Pada tahun 2022, Politeknik Negeri Ambon memperoleh izin pembukaan prodi baru program sarjana terapan, yakni prodi akuntansi sektor publik pada jurusan akuntansi. Dan akan mulai menyelenggarakan proses pembelajaran pada tahun akademik 2023-2024 mendatang, serta penyelenggaraan program D2 jalur cepat pada jurusan Teknik Elektro, yakni prodi instalasi dan pemeliharaan kabel bertegangan rendah. Apresiasi dan terima kasih disampaikan kepada para pimpinan jurusan dan tim yang telah bekerja menghasilkan karya besar bagi kemajuan Politeknik Negeri Ambon. Mengakhiri laporan ini, saya menyampaikan selamat kepada para lulusan yang telah berjuang dengan semangat yang tinggi untuk menyelesaikan pendidikan pada Politeknik Negeri Ambon. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada para orang tua wali dari 832 lulusan. Terima kasih Bapak Ibu telah mempercayakan Politeknik Negeri Ambon untuk mendidik, membentuk watak dan moral dari putra-putri Bapak Ibu. Semoga ilmu yang telah diperoleh dapat didharma baktikan bagi kemajuan bangsa dan negara. Kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan di lingkup Politeknik Negeri Ambon yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya sehingga dapat mengantarkan para lulusan ini untuk menyelesaikan pendidikannya. Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih juga kepada panitia penyelenggara wisuda ke-17 tahun 2022 dan juga semua pihak yang
tak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah mendukung pelaksanaan wisuda saat ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati dan merahmati kita semua dengan kasih dan berkat-Nya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.
dibawakan oleh Alvin Estefanus, STMA PhD. Nama lengkap Alvin Estefanus, STMA PhD, NIP 19710202050011003. Tempat tanggal lahir Pasuruan 20 Oktober 1977. Pendidikan terakhir Doctor of Philosophy, Southern Taiwan University of Science and Technology, Tainan, Taiwan, tahun 2018. Pekerjaan PNS pada Politeknik Negeri Ambon, jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Informatika. Jabatan Sekretaris Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Ambon. Pengalaman pekerjaan dosen di Politeknik Negeri Ambon tahun 2005 sampai sekarang, asesor kompetensi pemrograman web 2011 sampai 2013, asesor kompetensi praktikal multimedia 2011 sampai 2013, asesor kompetensi web programmer and intermediate and amateur di Vocational School Graduate Academy tahun 2019, reviewer ilmu teknik elektro tahun 2021 sampai sekarang, reviewer International Conference on Electrical, Electronics, Informatik, and Vocational Education tahun 2021, Panitia International Conference, the International Conference on Management Information System di Bali tahun 2019. Bapak Alvin Estefanus, STMA PhD, dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan pada kita semua untuk bisa sampai pada lembar hidup seperti yang kita alami saat ini. Masing-masing kita dengan porsi berkatnya yang proporsional sesuai dengan kapasitas kita sebagai apapun kita. Yang terhormat Gubernur Maluku atau yang mewakili, Wali Kota Ambon atau yang mewakili, pimpinan lembaga pemerintah di wilayah Provinsi dan Kota Ambon atau yang mewakili, rektor atau ketua lembaga pendidikan tinggi di wilayah Maluku atau yang mewakili, pimpinan TNI dan Polri di wilayah Maluku atau yang mewakili, Ketua Senat Politeknik Negeri Ambon Bapak Hakatupan STMT,
para anggota Senat, yang terhormat Direktur Politeknik Negeri Ambon, Bapak Direktur Dedi Mairuhu ST MM, dan para wakil Direktur Politeknik Negeri Ambon yang ada saat ini. Yang terhormat Bapak Ibu undangan, dan secara khusus pada saat ini para wisudawan dan wisudawati Politeknik Negeri Ambon yang berbahagia. Sebenarnya saya melihat acara wisuda ini menjadi suatu hal yang sangat, menurut saya ya, secara pribadi, seremonial dan kaku. Bapak Ibu sekalian, tidak ada di tulisan saya di orasi ilmiah ini, tapi saya berefleksi selama saya sekolah, memang akhirnya ini adalah puncak dari kesukacitaan atau kebahagiaan. Namun banyak sekali prosesi yang harus kita lalui bersama-sama. Mudah-mudahan tidak bosan. Baik Bapak Ibu yang terhormat dan para wisudawan wisudawati yang berbahagia, izinkan saya menyatakan selamat sekali lagi, sukses dan bersukacita buat para wisudawan yang sekarang melaksanakan prosesi ini. Wisuda adalah peneguhan, pelantikan, dan juga merupakan penanda kelulusan setelah meniti waktu belajar di Politeknik Negeri Ambon. Memang sih bervariasi, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang lebih daripada itu. Namun itu adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah menurut saya, dan saya yakin bisa dirasakan oleh masing-masing wisudawan pada saat ini. Dan saya juga patut menyampaikan terima kasih kepada khususnya Senat yang memberikan kesempatan pada saya pada saat ini untuk sharing, berbagi tentang istilah dalam bahasa Inggris itu disruption, gangguan, ada kekacauan di sini. Di sekitar kita, sadar atau tidak sadar, ada gangguan. Di mana? Di segala sisi kehidupan kita. Bapak Ibu yang terhormat dan para wisudawan wisudawati yang berbahagia, istilah disruption itu sering kita dengar ya, dan berulang kali. Ini apa sih gitu? Apa artinya? Secara umum diartikan sebagai gangguan, goncangan, dan beberapa kutipan disejajarkan dengan istilah dalam mechanical engineering, biasanya itu disebut turbulensi, yaitu suatu keadaan di mana kecepatan aliran udara berubah secara drastis yang menyebabkan tubuh pesawat terguncang. Seringkali kita jalan-jalan ke tempat di mana harus menggunakan pesawat, hal ini seringkali terjadi. Turbulensinya bisa kecil atau besar. Kalau besar seringkali kita berdoa supaya selamat. Itu karena guncangannya terlalu keras. Dengan kata lain, pada saat ini disruption itu ada perubahan yang terus-menerus dan signifikan yang kita sadari atau bahkan kita tidak sadari sedang terjadi di dunia saat ini. Bapak Ibu, ini sadar atau tidak sadar ada di dalam kehidupan kita. Nah, tema wisuda Politeknik Negeri Ambon ke-17 saat ini adalah lulusan yang kreatif dan inovatif di era masyarakat 5.0. Dan untuk menajamkan inti dari pembahasan orasi saya pada saat ini, izinkan saya memberikan subtema, yaitu Society 5.0 Mindset
and its productivity impact. Bapak Ibu yang saya hormati dan wisudawan yang berbahagia, mengawali uraian saya, izinkan saya bertanya, karena ini merupakan pertanyaan besar. Apa itu masyarakat 5.0? Seringkali kita ngomong Society 5.0, masyarakat 5.0. Apa sebenarnya ini? Dalam bahasa Inggris seperti yang sudah saya sampaikan, Society 5.0. Namun saya akan menjelaskan masyarakat 5.0 itu dengan mengawali dengan menjelaskan revolusi industri 4.0 sebagai trigger masyarakat 5.0 itu sendiri. Bapak Ibu, revolusi industri adalah perubahan secara masif dan permanen terhadap apa? Terhadap cara atau usaha manusia untuk menghasilkan barang dan jasa. Itulah revolusi industri yang dimulai dari revolusi industri 1.0 pada tahun 1784 atau abad ke-18, yang ditandai kemunculan pembangkit tenaga listrik. Pada abad 18, revolusi itu melahirkan perubahan di mana manusia itu digantikan dengan mesin uap. Selanjutnya pada tahun 1870 lahirlah revolusi industri 2.0 yang merupakan abad ke-19 atau akhir abad ke-19, yang ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik. Adik-adik di teknik elektro, khususnya prodi teknik listrik, paham bagaimana membangkitkan tenaga listrik itu. Tapi pada saat itu berbeda sekali dan menggunakan metode bahkan alat-alat yang masih zaman dulu. Nah, selanjutnya ada kelahiran telepon, mobil, pesawat yang akhirnya mengubah wajah dunia. Itu akhir abad 19. Selanjutnya revolusi industri 3.0 di akhir juga abad ke-20 diwujudkan dengan kemunculan teknologi elektronika, komputer, internet, dan digital. Tidak hanya mengubah dunia industri, namun juga budaya dan habit generasi secara mendasar. Dan yang terakhir, sampai saat ini revolusi industri ditandai dengan kemunculan apa yang disebut dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Sebenarnya tidak terlalu cocok ya, artificial intelligence disebut dengan kecerdasan buatan. Sebenarnya kecerdasan tiruan. Tiruannya siapa atau apa? Sebenarnya tiruan manusia juga. Robotika atau robotics, teknologi cetak 3D, bahkan sampai 4D. Jadi cetak 3 dimensi itu sudah enggak, istilahnya masih belum terlalu canggih. 4D sekarang atau 4 dimensi, lebih canggih lagi. Apa itu? Nanti kita lihat saja. Ada cyber physical system yang mengintegrasikan teknologi IoT, Internet of Things, big data, atau bahkan cloud computing. Kalau bidang saya, teknik informatika, sering berhubungan dengan yang terakhir ini saya sebutkan, terkait dengan IoT, big data, komputasi awan, dan yang lainnya. Bapak Ibu yang terhormat dan wisudawan wisudawati yang berbahagia, Profesor Klaus Schwab, pendiri dan ketua eksekutif Forum Ekonomi Dunia, World Economic Forum, dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution menyatakan, "We are at the beginning of a revolution
that is fundamentally changing the way we live, work, and relate to one another. Ya, yang dapat diterjemahkan secara bebas, kita berada di awal revolusi, saudara-saudara. Ini adalah awal yang secara mendasar mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan satu dengan yang lain. Era baru telah datang, era baru telah muncul. Namun, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ada pakar yang bernama Yuko Harayama, PhD, anggota eksekutif Dewan Sains, Teknologi, dan Inovasi dari kantor kabinet Jepang menyatakan, dalam era atau masa dengan ketidakpastian saat ini, kita tidak dapat memprediksi bagaimana akan seperti apa di 5 tahun yang akan datang. Kompleksitas sosial meningkat, produktivitas tenaga kerja yang berkurang, dan terjadi penurunan angkatan kerja yang lebih parah di masa depan. Dan realitas ini diakibatkan oleh globalisasi dan teknologi informasi yang berfusi, bergabung dengan kecepatan perkembangan yang sangat tinggi. Awalnya, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara wisudawan wisudawati, konsep masyarakat 5.0 atau Society 5.0 sebenarnya merupakan respon pemerintah Jepang terhadap revolusi industri 4.0. Jadi ide dasarnya adalah dari mereka, dari pemerintah Jepang atau bangsa Jepang, ya, terhadap atau dalam arti akibat revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini mendisrupt, ya, di skala bidang. Makanya bangsa Jepang itu membuat konsep baru, masyarakat 5.0. Suatu brand baru yang mereka tawarkan ke dunia. Tujuannya adalah menjadi prinsip panduan baru, inovasi dari Jepang untuk dunia. Itu awalnya, Bapak Ibu sekalian. Menurut Harayama, masyarakat 5.0 berawal dari masyarakat yang disebut dengan masyarakat 1.0, yaitu apa? Adalah kelompok manusia yang berburu dan berkumpul dengan keharmonisan, hidup berdampingan dengan alam. Itu pertama. Selanjutnya masyarakat 2.0 adalah kelompok yang berbentuk basis pembudayaan pertanian, organisasi dan pembangunan bangsa. Itu masyarakat 2.0. Masyarakat 3.0 adalah masyarakat yang mendorong industrialisasi melalui revolusi industri yang memungkinkan produksi massal. Mereka sudah berpikir seperti itu, mengelompokkan masyarakat demi masyarakat berdasarkan pengalaman manusia, ya, seperti itu. Masyarakat 4.0 adalah masyarakat yang memanfaatkan informasi untuk mewujudkan peningkatan nilai tambah dengan menghubungkan aset tak berwujud sebagai jaringan informasi. Nah, sekarang kita berbicara tentang aset tak berwujud, itu menjadi sering. Aset tak berwujud, aset kok enggak berwujud? Kalau berbicara seperti ini mungkin saya harus tanya gitu, aset tak berwujud pada teman-teman akuntansi. Bagaimana menilai aset tak berwujud ini? Makanya seringkali terjadi kondisi yang bertentangan. Ini bisa kena pajak atau enggak ya? Aset ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir,
yang terakhir di dalam kaitan masyarakat 5.0. Masyarakat 5.0 adalah, Bapak Ibu sekalian, masyarakat yang sama dengan masyarakat 4.0, namun pada saat ini pusatnya adalah manusia, ya, pusatnya adalah manusia demi kesejahteraan manusia itu sendiri. Sama seperti yang disampaikan di awal oleh Pak Direktur. Jadi pusatnya adalah manusia dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Jadi sebenarnya sama saja. Tapi apa? Teknologi itu untuk mensejahterakan manusia. Almarhum Perdana Menteri Jepang, sudah almarhum ya, Shinzo Abe kena tembak dalam forum internasional pada konferensi CEBIT di Jerman pada tahun 2017 menyatakan dalam masyarakat 5.0 data akan menghubungkan dan menggerakkan segalanya, membantu mengisi kesenjangan antara yang kaya dan yang kurang beruntung. Data, apa itu data? Sebenarnya data itu raw material dalam istilah informatika, masih dasar data. Data yang kita kolek, kita record. Sebenarnya itu belum jadi apa-apa ketika data itu menjadi informasi, Bapak Ibu sekalian. Data itu menjadi informasi nantinya ketika dia punya relasi. Kita sudah sampai di situ, makanya ada sistem informasi di mana-mana. Ada di perusahaan-perusahaan, ada di industri, ada di lembaga-lembaga pemerintah, ada yang namanya sistem informasi. Apa saja, bahkan di gereja juga ada. Sudah dibuat sebenarnya sama mahasiswa-mahasiswa kita, Pak Direktur, di teknik informatika. Saya promosi sendiri karena saya dari jurusan teknik elektro, prodi teknik informatika. Mudah-mudahan jualannya laku. Apa yang dimaksud Perdana Menteri Jepang ini? Layanan kedokteran, pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi sudah mencapai desa-desa. Sudah mencapai desa-desa. Adanya apa? Sekarang itu menjadi kenyataan, bukan? Waktu apa? Waktu pandemi. Itu adalah pencetus bagaimana kita belajar online, bukan? Tadinya kita tidak biasa. Orang itu cenderung untuk menolak untuk bisa belajar atau mengajar dengan cara online. Kenapa? Kita nggak lihat orangnya. Kita tidak bisa berinteraksi langsung. Tetapi kenapa? Hal ini yang terjadi. Kenapa? Memicu suatu perubahan. Sebenarnya bersyukurnya ke COVID ya. Itu dalam tanda kutip. Mohon maaf kalau saya salah. Kenapa? Itu mempercepat, mengakselerasi perubahan pendidikan khususnya. Luar biasa. Kalau dulu-dulu nggak mau. Suruh belajar apa? Oh pakai Zoom. Oh pakai apa? Google Meet. Nggak mau. Jangankan mau, nggak tahu masalahnya. Bapak Ibu. Apalagi yang senior-senior. Pak, monggo Pak, silakan Pak pakai ini. Wah jangan. Tunggu langsung saja. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui proyek masyarakat 5.0 dari Jepang, direncanakan masyarakat Jepang menggunakan teknologi AI atau Artificial Intelligence, IoT atau Internet of Things, dan machine learning. Apa ya? Mesin pembelajar. Apa itu mesin pembelajar sebenarnya? Dan big data. Data yang besar. Bapak Ibu pernah pakai Facebook bukan? Bapak Ibu pernah pakai apa ya? Instagram, Twitter. Tadi disebutkan untuk cari jodoh, WeChat. Yang berarti sering pakai.
Dan yang paling terakhir dan paling tren sekarang adalah TikTok. Suka atau tidak suka lihat TikTok, ya. Big data, data yang besar, itu tersimpan di mana? Bapak Ibu, itu server yang besar, dan itu menjadi sumber ekonomi buat kalangan tertentu yang berbisnis terkait dengan data. Data sekarang mahal Bapak Ibu, jualan data itu mahal. Makanya pemilu di Amerika pernah disinyalir datanya bocor, dibeli Rusia. Jadi Bapak Ibu, data sekarang begitu memegang peranan penting di mana saja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan formulasi kalimat yang lebih ringkas, masyarakat 5.0 itu apa? Masyarakat 5.0 adalah inisiatif pemerintah Jepang untuk menggabungkan ruang fisik, yaitu dunia nyata, dan ruang maya atau cyber, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara maksimal. Saat ini Bapak Ibu, kulkas itu sudah bisa beli sendiri apa yang ada di dalamnya. Kulkas Bapak Ibu sudah tahu telur kurang 3 ada di dalam raknya. Kulkas bisa beli sayur sendiri di supermarket. Itu teknologi yang ada saat ini. Baru kulkas ya Bapak Ibu, kita ada di dalamnya, di mana dunia nyata bergabung dengan dunia cyber. Kita kan nggak tahu, dulu mesti beli dulu ke pasar, tapi sekarang tidak. Kulkasnya yang beli dengan sistem yang dibangun luar biasa. Kita tidak lihat orang, tetapi sudah ada barang yang masuk. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan adik-adik sekalian, para wisudawan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan hanya Jepang sebagai negara maju, tetapi negara-negara berkembang pun seperti Indonesia juga membutuhkan strategi inovasi untuk mensejahterakan rakyatnya, khususnya di Ambon sini, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik wisudawan wisudawati. Era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 adalah era baru yang berpotensi besar untuk membuat masyarakat Indonesia pada umumnya dan Maluku pada khususnya lebih maju. Tetapi yang perlu dicatat, sebaliknya juga berpotensi besar membuat masyarakat menjadi mundur bahkan tertinggal. Dalam konteks kita saat ini, untuk bisa survive dan berhasil di era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0, dibutuhkan apa yang disebut dengan kontribusi, peran nyata dan gerak yang sama. Saya ulang lagi, kontribusi, peran nyata dan juga gerak yang sama. We have to move in the same, itu bahasa apanya? The same way. Dari siapa? Dari pemerintah daerah sebagai regulator, khususnya di Maluku, Ambon, perguruan tinggi atau universitas, industri, dan masyarakat itu sendiri. Jadi jangan pikir bahwa itu tugas industri saja, tugas pemerintah saja, tugas perguruan tinggi saja, tetapi tugas kita sebagai masyarakat harus juga dipikirkan. Kenapa? Kita butuh survive. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, wisudawan wisudawati yang berbahagia, era baru ini berdampak sekali pada generasi muda. Saya mau singgung tadi apa yang disebut dengan generasi Z, katanya Pak Direktur. Era ini membuat perubahan yang signifikan terhadap lifestyle. Benar tidak Bapak Ibu?
lifestyle berubah. Ya. Khususnya di generasi alfa. Alfa itu apa? Post generasi Z dan milenial. Jadi kalau kita berbicara tentang pengelompokan generasi, Bapak Ibu, Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 bulan Januari mengelompokkan generasi dari 270,2 juta jiwa penduduk Indonesia sebagai berikut. Pertama, post generasi Z atau generasi alfa itu lahir tahun 2013 sampai sekarang. 2013 sampai sekarang berarti mereka masih umur berapa ya? Itu 10,88% dari 270 juta tadi. Generasi Z itu 27,94, di mana mereka itu lahir dari tahun 1997 sampai 2012. 1997 sampai 2012. Generasi milenial itu generasi Y, 25,87, lahir 1981 sampai 1996. Generasi X, ya generasi X, generasi saya, 21% saja dari 270 juta, itu lahir tahun 1965 sampai 1980. Mungkin ada yang lebih tua daripada itu, yaitu generasi baby boomer. Baby boomer itu lahir pada tahun 1946 sampai 1964, itu jumlahnya sedikit saja, 11,56%. Dan yang terakhir, pre-boomer, 1,87%, lahir sebelum 45, sebelum kemerdekaan. Jumlahnya sedikit. Dari data statistik di atas, masyarakat muda Indonesia itu mencapai 64,69%, cukup besar jumlahnya, lebih daripada separuh jumlah penduduk Indonesia. Boleh dikatakan mereka ini adalah pada usia produktif. Dan jika saya boleh memperkirakan, usia wisudawan dan wisudawati yang hadir pada saat ini berkisar antara 19 sampai 22. Mungkin sekitaran itu. Jadi kisarannya antara generasi Z, ya, seperti itu. Dan memang saat ini benar, dari pemantauan saya selama mengajar di beberapa tahun terakhir, lifestyle berubah. Tidak sama dengan angkatan generasi X tahun 65 sampai 80. Coba tanyakan saja yang lahir pada tahun segitu atau tahun 1965 sampai 80. Sudah tidak bisa mengikuti geraknya generasi yang disebut dengan generasi alfa atau generasi Z. Sangat jauh berbeda. Contoh paling mudahnya adalah mereka sangat fluent, fasih bersosial media. Kalau tidak update status itu nggak enak. Ada namanya kultur baru. Di sisi lain, kebutuhan dunia saat ini, dunia kerja khususnya berubah. Kita 10 tahun yang lalu tidak pernah berpikir adanya Maxim. Tahu Maxim, Bapak Ibu sekalian? Saya tidak iklan Maxim. 10 tahun yang lalu kita tidak pernah berpikir Gojek, tinggal pesen, dapat, tinggal kirim, oke. Mereka tidak butuh garasi atau bengkel yang dimiliki perusahaan tempat di mana sopirnya bekerja. Tidak perlu. Seorang YouTuber yang hanya berjualan konten dan memperoleh uang dalam jumlah besar dengan pengaktifan fitur monetasi YouTube.
kaya-kaya. Contohnya siapa? Attar Halilintar. Jadi ada pertanyaan salah satu di YouTube, tanya ke anak kecil, kamu mau jadi apa? YouTuber, Pak. Kenapa dijawab YouTuber? Dulu zaman saya, mau jadi apa kamu? Dokter, insinyur, pokoknya yang keren-keren menurut kita zaman itu. Tapi sekarang nggak keren lagi. Apa yang keren? YouTuber, gamer. Siapa suka main game di sini? Oh, tunjuk tangan. Gamer menghasilkan uang tidak? Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaannya adalah, cukup mudahkah untuk mendapatkan pekerjaan saat ini? Namun jika memotret tulisan dalam halaman web International Labour Organization, skills mismatch is one of the reason of unemployment in Indonesia. Skills need of enterprises are often not well communicated or understood by technical education and vocational training. Terjemahannya, ketidaksesuaian skill atau keterampilan menjadi salah satu penyebab pengangguran di Indonesia. Ketidaksesuaian skill ya, bukan ketidakpunyaan skill, tapi ketidaksesuaian, mismatch skill. Kebutuhan keterampilan pada perusahaan seringkali tidak dikomunikasikan atau dipahami dengan baik oleh pendidikan khususnya. Itu adalah fenomena yang terjadi saat ini. Dan BPS tahun 2017 menyatakan ada 618.000 sarjana yang menganggur. Total terdapat 7 juta pengangguran dari 128 angkatan kerja. Nah, ini miris bukan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian? Kita sedang merayakan wisuda, kita sedang melakukan prosesi wisuda, tetapi diperhadapkan dengan realitas bahwa banyak pengangguran. Karena apa? Mismatch skill. Nah, Bapak Ibu dan para wisudawan-wisudawati yang berbahagia, pertanyaannya sekarang yang paling relevan untuk kita saat ini, bagaimana menghasilkan dan menjadi lulusan yang kreatif dan inovatif di era masyarakat 5.0? Ini kan pertanyaan kita semua. Bagaimana ya seperti itu menghasilkan? Coba di highlight ya Bapak Ibu sekalian, menghasilkan dan menjadi, itu berbeda sama sekali. Menghasilkan dan menjadi lulusan yang kreatif dan inovatif di era masyarakat 5.0. Kata menghasilkan menunjuk pada tempat seseorang untuk belajar atau menimba ilmu. Menghasilkan itu bukan berbicara tentang lulusannya, tapi tempat di mana dia belajar. Di mana itu? Di sekolah, di kampus di mana dia memperoleh pendidikan. Bapak Ibu sekalian, pendidikan dalam era baru merupakan peluang untuk kita kampus untuk berbenah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menumbuhkan kesiapan peserta didiknya memasuki babak baru yang berubah secara cepat. Adapun langkah pembenahan kampus yang coba saya tawarkan dari beberapa artikel yang saya coba riset kecil saja. Yang pertama, mempersiapkan mahasiswa menjadi lulusan yang memiliki masyarakat yang memiliki
mindset masyarakat 5.0 itu sendiri. Jadi mindset yang sebenarnya yang mau dikatakan harus dibangun dari kampus. Menumbuhkan mindset itu butuh proses terus menerus, kontinu, berkelanjutan, serta melaksanakan sistem pembelajaran yang baik sampai dalam istilah penjaminan mutu. Itu namanya budaya pembelajaran baru. Pembelajaran sepanjang masa atau yang disebut dengan long life learning. Untuk itu membutuhkan kurikulum yang lebih inovatif, adaptif, yang dapat meningkatkan kemampuan keterampilan mahasiswa dalam hal apa? Data, information technology, operational technology, Internet of Things, big data analitik yang mengintegrasikan fisik dan digital serta manusia. Selain itu, kurikulum dapat mendorong mahasiswa memiliki kompetensi abad 21. Jadi kompetensi abad 21 itu lain. Karena kompetensi abad 21 itu ada communication, ada collaboration, ada compassion, ada critical thinking yang sudah disebutkan tadi, ada yang disebut dengan creative thinking. Jadi kreatif itu adalah salah satu dari kompetensi abad 21. Bapak Ibu yang saya hormati dan mahasiswa atau sekarang sudah jadi wisudawan wisudawati yang saya hormati, ada 3 literasi dasar ada yang sudah angkat silang tapi mahasiswa atau wisudawan, berarti saya tidak ikuti. Ada 3 literasi dasar juga yang harus dimiliki, yaitu literasi data, teknologi, dan manusia. Yang kedua, untuk menghasilkan lulusan yang kreatif dan inovatif, mempersiapkan sumber daya manusia, khususnya kami dosen sebagai peneliti serta perekayasa yang juga punya mindset yang baru. Jadi bukan saja mahasiswa, bukan saja kampus, tetapi dosennya juga harus punya mindset yang baru, yang responsif, adaptif, dan handal untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Bukan hanya mahasiswa, seringkali dosen sudah tidak belajar lagi. Karena apa? Punya materi yang lama dan kemudian diulang-ulang sampai puluhan tahun dan itu sudah tidak terupdate. Nah, ini harus disadari oleh saya dan teman-teman dosen semua. Dan keempat, peremajaan sarana prasarana pembangunan, infrastruktur pendidikan, riset dan inovasi juga harus dilakukan untuk menopang kualitas pendidikan dan riset di kampus di mana tempat setiap mahasiswa belajar. Sehingga untuk menjadi konteksnya dalam lulusan kreatif dan inovatif di era masyarakat 5.0 ini mengacu pada pribadi lulusan itu sendiri, yaitu mau terus belajar pada hal-hal yang baru, mengembangkan diri dengan hal-hal yang baru sesuai dengan minat, kemampuan, berani keluar dari comfort zone selama ini, berfokus untuk tidak hanya memperoleh pendidikan, namun juga memiliki kecukupan, keterampilan, kecakapan, kompetensi, dan kolaborasi membangun jaringan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai kesimpulan, menghasilkan lulusan yang kreatif dan inovatif dalam masyarakat 5.0 itu harus tempat di mana dia belajar atau kampus terlebih dahulu paham tentang mindset
5.0 dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan lulusan dengan mindset yang baru. Yang kedua, sudah seharusnya kita tidak perlu lagi memperdebatkan untuk saat ini kita sudah masuk pada era baru atau belum, tapi sudah saatnya berpikir bagaimana kita bertahan atau survive di era baru ini. Sudah bukan saatnya lagi atau waktunya kita berpikir dan bertindak sebagai manusia yang tinggal di wilayah timur Indonesia dengan penuh kendala sana sini dan butuh diprioritaskan. Sekarang adalah waktunya bersama-sama untuk memikirkan solusi terhadap nature keberadaan kita. Yang terakhir, lulusan yang kreatif dan inovatif dihasilkan melalui proses pembelajaran yang baik di kampus. Tak kalah penting, menjadi lulusan yang tangguh berarti memiliki mindset era baru. Akhirnya saya mengutip Benjamin Franklin. Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn. Mari kita semua terlibat dalam perubahan yang baik dengan memanfaatkan semua kapasitas dan potensi diri kita. Karena dari sanalah kita belajar untuk memahami hal baru. Jangan biarkan diri kita tidak aktif, tidak adaptif dan tidak kreatif, bahkan tidak inovatif, supaya nantinya kita bisa melihat dan menemukan hal baru. Tetap semangat untuk masa depan Anda, para wisudawan wisudawati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. acara selanjutnya sambutan yang pertama oleh wakil wisudawan. Nama lengkap Desi Natalia Reniarin, tempat tanggal lahir Langgur 30 Desember tahun 2000, jurusan teknik mesin, program studi teknik produksi migas, masa studi 2018 sampai 2022. Desi Natalia Reniarin, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama kita hormati dan kita banggakan,
Bapak Gubernur Provinsi Maluku, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Setda Maluku, yang terhormat Direktur Politeknik Negeri Ambon beserta jajaran, para tamu undangan, secara khusus rekan-rekan wisudawan wisudawati yang berbahagia. Kita patut bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di hari ini kita boleh diberikan rahmat kesehatan untuk berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan wisuda sarjana terapan dan diploma 3 di lingkungan Politeknik Negeri Ambon tahun 2022. Saat ini saya mewakili rekan-rekan wisudawan wisudawati merasa sangat bangga karena mulai dari perjuangan awal sampai akhirnya kita semua dapat diwisudakan hari ini. Hadirin serta wisudawan wisudawati yang berbahagia, pada kesempatan yang membahagiakan sekaligus membanggakan ini, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya ucapkan selamat kepada rekan wisudawan wisudawati yang hari ini telah bertransformasi dari seorang mahasiswa menjadi seorang sarjana dan diploma. Kita pantas berbahagia atas pencapaian ini dan selamat atas pencapaian kita semua. Kedua, sebagaimana kata pepatah, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Kami menyadari sebagai manusia biasa, kami pasti pernah melakukan kesalahan. Oleh karenanya, izinkan saya pada kesempatan ini atas nama wisudawan wisudawati menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang pernah berinteraksi dengan kami, terutama para dosen dan staf akademik di lingkungan Politeknik Negeri Ambon. Semoga interaksi yang telah terbangun dengan baik tetap kita jaga dan tumbuh kembangkan di hari-hari selanjutnya. Ketiga, khusus untuk rekan-rekan wisudawan wisudawati serta rekan-rekan yang masih berstatus mahasiswa, kami berharap agar persahabatan yang sudah kita bangun selama ini tetap terjaga. Semoga kita tetap menjadi sahabat selamanya. Hadirin serta wisudawan wisudawati yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, kami menyadari sungguh bahwa momentum wisuda merupakan sebuah momentum perubahan, di mana tadinya dari seorang mahasiswa seketika berubah menjadi seorang sarjana dan diploma. Ini merupakan pencapaian disiplin ilmu. Untuk itu, pantutlah di kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang pertama Politeknik Negeri Ambon, khususnya jurusan Teknik Mesin, Teknik Sipil, Teknik Elektro, Akuntansi, dan Administrasi Niaga. Terima kasih atas kesabaran Bapak Ibu dosen dan tenaga akademik yang telah membimbing kami. Terima kasih atas semua ilmu yang sudah ditransfer kepada kami. Semoga ilmu yang kami terima dapat bermanfaat bagi diri kami dan masyarakat. Yang kedua, terima kasih yang setulus-tulusnya juga kami sampaikan kepada orang tua dan keluarga kami. Pencapaian yang membahagiakan serta membanggakan ini takkan pernah kami raih tanpa adanya peran ayah, ibu, serta keluarga di samping kami. Ayah dan ibu serta keluarga adalah energi terkuat dalam melalui semua proses ini. Danke pardon semua. Yang ketiga, terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah menunjang proses belajar kami di Politeknik Negeri Ambon, yakni Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon, Senat dan seluruh sivitas akademik Politeknik Negeri Ambon, dan pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin yang saya hormati, di akhir sambutan ini saya ingin menyampaikan
khususnya kepada rekan-rekan wisudawan dan wisudawati Politeknik Negeri Ambon saat ini, bahwa kita adalah kalangan terpelajar, kalangan intelektual. Tapi apakah kita akan menjalankan fungsi sebagai intelektual? Itu semua tergantung diri kita masing-masing. Antonio Gramsci dalam bukunya Selections from Prison Notebooks mengatakan bahwa semua orang adalah intelektual, namun tidak semua orang mempunyai fungsi intelektual. Fungsi itulah yang harus kita ambil sebagai seorang sarjana dan diploma. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini mewakili rekan-rekan wisudawan wisudawati. Sekali lagi selamat atas pencapaian kita semoga. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu memberkati kita semua. Saya akhiri sambutan ini dengan sebuah pantun. Pergi memancing mencari ikan, mendung terlihat menyelimuti awan. Lelah belajar kini tergantikan, selamat wisuda jangan lupa traktiran. Satu lagi boleh? Satu. Ikan patin, ikan arwana, ikan bikail si orang sakti. Kini kami sudah sarjana dan diploma, mohon doa agar kami berbakti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selanjutnya, sambutan Gubernur Maluku yang akan dibacakan oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Maluku, Ibu Insinyur Habibah Saimina, MSI, dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom untuk kita semua. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Gubernur, saya menyampaikan permohonan maaf. Bapak Gubernur ada di kegiatan yang lain yang tidak bisa menghadiri kegiatan ini, maka kami ditugaskan untuk membacakan sambutan beliau. Sambutan Gubernur Maluku pada acara Wisuda Politeknik Negeri Ambon Angkatan 17 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati Direktur Politeknik Negeri Ambon dan segenap sivitas akademika yang hadir, dan juga Ketua dan anggota Senat Politeknik Negeri Ambon yang kami hormati. Yang kami hormati Wali Kota Ambon atau yang mewakili, yang kami hormati para wisudawan, orang tua dan keluarga, hadirin dan undangan yang saya banggakan. Mengawali sambutan ini, marilah tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmatnya. Maka pada hari ini kita dapat menghadiri acara Wisuda Politeknik Negeri Ambon Angkatan 17 tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pemerintah Provinsi Maluku, saya menyambut baik kegiatan wisuda pada hari ini yang merupakan acara puncak dan proses akhir
dan dari suatu siklus pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Politeknik Negeri Ambon terus bergerak mencetak sumber daya manusia unggul yang siap untuk diterjunkan dalam membangun daerah Maluku ini. Hari ini ada sekitar 800-an wisudawan. Selamat untuk adik-adik semua yang telah berhasil hari ini. Sehubungan dengan kegiatan wisuda ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada kita semua, terutama wisudawan, wisudawati antara lain. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada wisudawan, wisudawati yang telah berhasil menempuh proses pembelajaran dengan baik. Tadi ada yang indeks prestasinya sampai 4, mantap sekali. Sehingga berhak menyandang gelar sebagai ahli madya sesuai bidang studi masing-masing. Tentunya kesuksesan ini dapat membawa semangat, antusiasme, serta motivasi baru untuk segera mengaplikasikan ilmu seraya mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara, terutama Provinsi Maluku yang kita cintai ini. Kebahagiaan ini juga merupakan kebahagiaan bagi orang tua, handai taulan, dan seluruh masyarakat yang hari ini bisa menyaksikan bersama-sama putra dan putri terbaik bangsa ini merampungkan suatu perjuangan panjang dalam menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Ambon yang kita cintai ini, dan akan segera bergabung dan bergandengan tangan dengan seluruh komponen masyarakat, khususnya di daerah 1000 pulau ini, guna mengejar keberhasilan dalam pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Maluku. Yang kedua, upacara wisuda yang merupakan refleksi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan hendaknya tidak dijadikan semata-mata sebagai acara rutin yang sifatnya seremonial, tetapi lebih dari itu harus disikapi secara arif dan bijak untuk melakukan koreksi terhadap proses manajerial penyelenggaraan pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian dan hasil yang telah dicapai. Hal ini merupakan tantangan kompetensi masyarakat global dewasa ini, berakibat pada semakin ketatnya persaingan lulusan perguruan tinggi di pasar tenaga kerja. Yang ketiga, saya berharap saudara-saudari wisudawan, wisudawati jangan cepat putus asa dengan apa yang dicapai hari ini. Kalian harus terus belajar, menambah pengetahuan dan wawasan, juga pengalaman, sehingga dapat menjadi warga negara yang berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat. Dan juga saya menaruh harapan besar kepada seluruh sivitas akademika Politeknik Negeri Ambon untuk terus membenah diri, meningkatkan profesionalisme, mengembangkan mutu pendidikan, terus berinovasi, dan rajin melakukan berbagai penelitian di era transformasi global, serta menciptakan terobosan ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat, daerah, bangsa, dan negara. Di era yang keempat, di era global ini adalah era kompetitif. Masyarakat akan semakin terbuka, tingkat kompetisi akan semakin tajam, tiada ruang dan waktu tanpa kompetisi. Situasi seperti ini yang sedang kita hadapi. Oleh karena itu, tingkat kesadaran untuk terus belajar, menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan kemampuan harus melekat dalam diri kita semua. Ini tentunya sejalan dengan tema wisuda Politeknik Negeri Ambon Angkatan 17 saat ini, yakni lulusan yang kreatif dan inovatif di era masyarakat 5.0.
Tema tersebut mungkin cukup singkat tetapi merefleksikan makna yang dalam dan semangat yang kuat untuk selalu berpihak dan membela kepentingan rakyat. Karena itu lulusan Politeknik Negeri Ambon yang berkualitas dan telah siap untuk mengabdikan diri serta mampu memecahkan berbagai masalah pembangunan dalam kehidupan kemasyarakatan. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Akhirnya kepada Direktur dan Sivitas Akademika Politeknik Negeri Ambon serta seluruh wisudawan wisudawati, orang tua, wali, keluarga dan handai tolan, saya mengucapkan selamat atas kesuksesan yang telah diraih hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi tugas dan pengabdian kita bagi nusa dan bangsa, terutama Provinsi Maluku tercinta ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Gubernur Maluku Murad Ismail. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, kita berpindah pada acara selanjutnya, doa. Doa akan dibawakan secara Islam oleh Bapak Ustadz Husain Sahiri MSI dan secara Kristen Protestan oleh Bapak Pendeta Heri Sihai. Kepada kedua Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Saya akan memberikan salam untuk saya dan mewakili Bapak Pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabea. Mari kita berdoa. Saya akan memimpin secara Islam dan insya Allah akan dilanjutkan oleh Bapak Pendeta secara Kristen. Izin Pak Direktur. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, syukur alhamdulillah kami haturkan dari hati kami yang teramat dalam pada hari ini wisuda diploma dan sarjana Politeknik Negeri Ambon angkatan ke-17. Ya Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan bantuan-Mu dan pertolongan-Mu. Oleh sebab itu kami berdoa, ya Allah, kami mohon kepada dengan sifat Rahman dan Rahim-Mu, berikanlah kesehatan, berikanlah kekuatan, berikanlah ilmu dan pengetahuan kepada seluruh sivitas akademika Politeknik Negeri Ambon, dari mulai Bapak Direktur, para senat, para dosen dan para pelaksana. Allahumma ya Allah, kami mohon pula dengan doa kami yang tulus ya Allah kepada orang tua para wisudawan dan wisudawi ini. Ya Allah, berikanlah mereka dengan umur panjang, dengan rezeki, dan balaslah pengorbanan mereka kepada anak-anak mereka dengan pahala di sisi-Mu. Allahumma ya Allah, sungguh kami selalu bersyukur atas nikmat-Mu. Wisudawan dan wisudawati ini telah sampai kepada puncak pendidikan mereka di tempat ini. Maka kami mohon kepada-Mu ya Allah, berikanlah mereka masa depan yang baik, hidup mereka yang sempurna, dan jadikanlah mereka sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua, yang selalu bersyukur atas nikmat-Mu, dan mereka menjadi anak yang berbakti kepada bangsa dan negara, dan juga bagi diri mereka sendiri. Ampuni kesalahan kami semua ya Allah, karena Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sayangilah kami semua ya Allah, karena di tangan-Mu lah segala keputusan ada padanya. Kiranya hanya kepada-Mu kami serahkan urusan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.
Izinkanlah saya berdoa secara Kristen Protestan, bagi yang beragama non-Kristen dapat menyesuaikan. Kita berdoa. Kami mengarahkan hati kami kepada Allah Bapa dalam Yesus Kristus, dan kami mengucap syukur bersama Sivitas Akademika Politeknik Negeri Ambon, sebab hari ini dalam kuasa-Mu yang hebat itu telah berlangsung rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda ke-17 Politeknik Negeri Ambon di 29 Desember 2022, dan ini tanda berkat bagi Politeknik Negeri Ambon dalam karya-karya pengajaran, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai Tridharma perguruan tinggi di lembaga ini. Kami percaya bahwa hari ini 832 lulusan yang dihasilkan oleh Politeknik Negeri Ambon bersuka cita dan berbahagia karena Tuhan telah memberkati seluruh tanggung jawab mereka untuk belajar di lembaga pendidikan ini sampai mereka tiba pada titik sukses mencapai gelar akademik mereka, dan kami bersuka cita bersama dengan para lulusan ini sambil kami memohonkan kepada Tuhan supaya Tuhan menganugerahkan kepada mereka hikmat-Mu, supaya peristiwa hari ini membuat mereka bersyukur kepada Tuhan, dan dengan rendah hati mereka menyerahkan jalan-jalan masa depan mereka kepada Tuhan, sebab hari ini sebetulnya adalah awal bagi mereka untuk berjuang mengejar sesuatu yang berguna bagi masa depan mereka. Dan karena itu, untuk peristiwa berharga ini, ajarkanlah mereka untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa orang tua mereka yang telah dengan susah payah berjuang bagi masa depan anak-anak ini juga hari ini bersuka cita atas capaian akademik yang diraih oleh anak-anak kekasih ini, dan kami berdoa supaya orang tua mereka pun juga diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan Senat Politeknik Negeri Ambon dalam koordinasi terarah dengan direktur dan para wakil direktur di jajaran Politeknik Negeri Ambon ini dalam upaya-upaya pengembangan secara terarah, terencana dan juga berkelanjutan bagi pengembangan Politeknik Negeri Ambon. Doa kami supaya pimpinan dan semua anggota Senat Politeknik Negeri Ambon diberkati Tuhan. Direktur Politeknik Negeri Ambon bersama dengan para wakil-wakil direktur, para pimpinan jurusan dan pimpinan prodi, serta pimpinan unit kerja lainnya dalam lingkungan Politeknik Negeri Ambon yang selalu bekerja dalam semangat kolaborasi untuk menciptakan iklim akademik yang kondusif yang memungkinkan seluruh aktivitas akademik berlangsung dengan skala baik. Kami turut mendoakan mereka semua, sebab Tuhan telah menjadikan mereka alat yang berguna untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dari Politeknik Negeri Ambon. Dan kepadamu ya Tuhan kami memohonkan rahmat dari Tuhan, hikmat dan kearifan dari Tuhan menguasai para pimpinan di lingkungan Politeknik Negeri Ambon ini, supaya ada langkah-langkah strategik, langkah-langkah cerdas yang mereka lakukan di tengah-tengah tantangan perubahan ini, dan mereka bisa menetapkan pilihan-pilihan keputusan yang tepat bagi pengembangan Politeknik Negeri Ambon di masa sekarang, tapi juga di masa-masa yang akan datang. Jejaring-jejaring yang dilakukan di internal provinsi ini, tapi juga keluar provinsi sampai di luar negeri, dalam rangka penguatan kapasitas institusi ini dan penguatan sumber daya dosen di lingkungan Politeknik Negeri Ambon. Kami turut mendoakannya supaya Tuhan juga memberkati seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam kolaborasi kerja untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif, termasuk turut menciptakan suasana belajar yang memungkinkan iklim akademik ini menjadi dinamis di lingkungan Politeknik Negeri Ambon. Kami turut mendoakannya dan kami minta intervensi Tuhan terjadi dalam seluruh pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Ambon.
Kami berdoa kepada Tuhan menyerahkan pemerintah Provinsi Maluku dan seluruh unsur Forkopimda yang bertanggung jawab juga untuk membantu upaya-upaya pengembangan perguruan tinggi yang berada di lingkungan Provinsi Maluku ini. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan untuk Tuhan berkati dan jadikan mereka juga sebagai alat yang berguna di tangan Tuhan bagi pencerdasan generasi bangsa, secara khusus di lingkungan Politeknik Negeri Ambon. Atas peristiwa berharga yang terjadi di hari ini, kami tunduk kepala sebagai tanda pengakuan jujur kami di hadapan Tuhan bahwa capaian akademik terhadap 832 lulusan diploma dan sarjana terapan ini terjadi hanya karena penyertaan Tuhan, dan kepada Tuhan jualah kami kembalikan segala rasa syukur, ungkapan terima kasih, hormat dan kemuliaan ini juga kepada Tuhan. Terpujilah namamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Wisuda sarjana didahului dengan pembacaan surat keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon nomor 135 garing PL.13 garing KP tahun 2022 program D3 dan sarjana terapan oleh pejabat yang telah ditentukan. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon nomor 135 garing PL.13 garing KL garing 2022 tentang kelulusan mahasiswa Politeknik Negeri Ambon. Direktur Politeknik Negeri Ambon menimbang bahwa Politeknik Negeri Ambon selama periode Desember 2021 sampai dengan Desember 2022 telah menghasilkan sejumlah mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan akademik dari program studi 1 Teknik Sipil, 2 Teknik Mesin, 3 Teknik Elektro, 4 Administrasi Bisnis, 5 Akuntansi, 6 Manajemen Proyek Konstruksi, 7 Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan, 8 Teknik Informatika, 9 Administrasi Bisnis Terapan, 10 Teknik Produksi Migas, 11 Teknik Rekayasa Kelistrikan Minyak dan Gas, 12 Teknik Pengolahan Hasil Perikanan Kampus Masohi, 13 Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Kampus Masohi, 14 Budidaya Perairan Kampus Banda Naira, 15 Manajemen Sumber Daya Perairan Kampus Banda Naira yang dinyatakan lulus sesuai berita acara panitia ujian skripsi dan panitia ujian tugas akhir. Bahwa mahasiswa yang dinyatakan lulus perlu dilepas dari Politeknik Negeri Ambon untuk dilantik pada wisuda 17 tahun 2022. Bahwa dalam melaksanakan butir A dan butir B di atas perlu ditetapkan dalam surat keputusan Direktur Politeknik Negeri Ambon. Mengingat dan seterusnya, memutuskan dan seterusnya, menetapkan
Pertama, melepaskan sejumlah 832 orang lulusan yang terdiri dari lulusan teknik sipil sebanyak 67 orang, lulusan teknik mesin sebanyak 58 orang, lulusan teknik listrik sebanyak 56 orang, lulusan administrasi bisnis sebanyak 49 orang, lulusan akuntansi sebanyak 155 orang, lulusan manajemen proyek konstruksi sebanyak 99 orang, lulusan konstruksi jalan dan jembatan sebanyak 66 orang, lulusan teknik produksi migas sebanyak 13 orang, lulusan teknik informatika sebanyak 66 orang, lulusan administrasi bisnis terapan sebanyak 142 orang, lulusan teknologi rekayasa kelistrikan minyak dan gas sebanyak 12 orang, lulusan teknologi pengolahan hasil perikanan kampus Masuhi sebanyak 16 orang, lulusan teknologi pengolahan hasil pertanian kampus Masuhi sebanyak 10 orang, lulusan manajemen sumber daya perairan kampus Banda Naira sebanyak 16 orang, dan lulusan budidaya perairan kampus Banda Naira sebanyak 7 orang, dengan nama-nama seperti terlampir pada surat keputusan ini. Kedua, sebagai bukti diserahkan kepada mereka ijazah dan transkrip nilai. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 23 Desember 2022, Direktur Cap Tertanda Dedi Meru STMM NIP 19660226 1995121001. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1 sampai dengan 5. Perwakilan lulusan cum laude dari 5 jurusan. 1. Jurusan Administrasi Niaga. Nama Herlin Friska Persulesti, Sarjana Terapan Administrasi Bisnis. Aduh, ya lewat sana saja, kenapa di sini? Dua, Vivin Kusuma Yuluka Berhitu, Sarjana Terapan Administrasi Bisnis. Tiga, jurusan Teknik Elektro, Gisela Angelin Kue, Sarjana Terapan Teknik Informatika. 4. Jurusan Teknik Mesin,
Wirandi Rifki Sapati, Sarjana Terapan Teknik Mesin. 5. Sarlin Hiti Jahubesi, Ahli Media Akuntansi. 6. Jurusan Teknik Sipil, Noven Christian Salakori, Sarjana Terapan Manajemen Proyek Konstruksi. Selanjutnya pembacaan nama-nama wisudawan wisudawati oleh Sekretaris Jurusan. Yang pertama, Jurusan Teknik Sipil. Ibu kasih. Sangat memuaskan. Dua, Nur Ain Sunet, Ahli Media Teknik Sipil dengan predikat sangat memuaskan. 3. Christina Jeles Musa, Ahli Media Teknik Sipil dengan predikat sangat memuaskan. 4. Laode Hamid, Ahli Media Teknik Sipil dengan predikat sangat memuaskan. 5. Asran Harun, Ahli Media Teknik Sipil dengan predikat sangat memuaskan. 6. Jais Siboto, AMDTS dengan predikat sangat memuaskan.
7. Salsa Salim Bafadal AMDTS dengan predikat dengan pujian. 8. Nani Fijra Laturua AMDTS predikat dengan pujian. 9. Muhammad Abizar Suyuti AMDTS predikat dengan pujian. 10. Muhammad Saleh AMDTS predikat sangat memuaskan. 11. Muhammad Noval AMDTS predikat dengan pujian. 12. Christian Louis Tetelepta AMDTS predikat memuaskan. 13. Niken Helena Kunu AMDTS predikat dengan pujian. 14. Nurhayati Marasabesi AMDTS predikat sangat memuaskan. 15. Rianti Vivin Laupati AMDTS predikat sangat memuaskan. 16. Alma Ripka Metalmeti AMDTS predikat sangat memuaskan. 17. Sarah Anita Rain AMDTS predikat sangat memuaskan. 18. Aulia Afdal Rahman AMDTS predikat dengan pujian. 19. Saadia Sahartira AMDTS predikat dengan pujian. 20. Fahrul Rumwal AMDTS predikat sangat memuaskan. 21. Junita AMDTS predikat dengan pujian. 22. Amelia Novianti AMDTS predikat dengan pujian. 23. Ridwan Wael AMDTS predikat sangat memuaskan. 24. Jumiati Hayoto AMDTS predikat sangat memuaskan. 25. Niken Olesia Ribu Ayu Embun AMDTS predikat sangat memuaskan. 26. Kasman Kotala AMDTS dengan predikat sangat memuaskan. 27. Muhammad Firhelut AMDTS predikat memuaskan. 28. Biji Lamu Tua Putih AMDTS predikat sangat memuaskan. 29. Yulia Nurlete AMDTS predikat sangat memuaskan. 30. Jusram Samin AMDTS predikat dengan pujian. 31. Muhammad Sahrul Rafi Hidayatullah AMDTS predikat sangat memuaskan. 32. Muhammad Samtuhulele AMDTS predikat sangat memuaskan. 33. Muhammad Ismet Nurlete AMDTS predikat sangat memuaskan. 34. Ati Tamaila AMDTS predikat sangat memuaskan. 35. Afrianti Somual AMDTS predikat sangat memuaskan. 36. Fatimah Manasabesi AMDTS predikat sangat memuaskan. 37. Nane Heni Sauta AMDTS predikat dengan pujian. 38. Salma Saripelu AMDTS predikat sangat memuaskan. 39. Nur Fadila Lausepa AMDTS predikat sangat memuaskan. 40. Nova Husnawati Nunlehu AMDTS predikat dengan pujian. 41. Sahdul Hajjah Mahulau AMDTS predikat dengan pujian.
42, Tiara Sahda, Rumah Teor AMDTS, predikat sangat memuaskan. 43, Fahri Randi Kaimudin AMDTS, predikat dengan pujian. 44, Indah Raihanda Salinda AMDTS dengan predikat dengan pujian. 45, Ivan Ketno AMDTS, predikat sangat memuaskan. 46, Zaidan Alihole AMDTS, predikat sangat memuaskan. 47, Kasman Basrun AMDTS, predikat sangat memuaskan. 48, Lira Manuputi AMDTS, predikat sangat memuaskan. 49, Sylvia Manuputi AMDTS, predikat sangat memuaskan. 50, Fatma Marasabesi AMDTS, predikat sangat memuaskan. 51, Hesti Juningsi Monaten AMDTS, predikat sangat memuaskan. 52, Soraya Polanunu AMDTS, predikat sangat memuaskan. 53, Samsul Bahri AMDTS, predikat sangat memuaskan. 54, Frisilia Rumaketi AMDTS, predikat sangat memuaskan. 55, Rio Tuakia AMDTS, predikat sangat memuaskan. 56, Aulia Karinda AMDTS, predikat sangat memuaskan. 57, Ersya Julia AMDTS, predikat sangat memuaskan. 58, Stainar Rarsina AMDTS, predikat sangat memuaskan. 59, Zubaida Mahwa AMDTS, predikat sangat memuaskan. 60, Eva Fenika Wakano AMDTS, predikat sangat memuaskan. 61, Ronaldo Marcelino Ruhulesin AMDTS, predikat memuaskan. 62, Izak Rimba Tahtlo Soru AMDTS, predikat sangat memuaskan. 63, Stefanli Lilik Watil AMDTS, predikat sangat memuaskan. 64, Sumardan Jailolo AMDTS, predikat sangat memuaskan. 65, Fajri Nurdin AMDTS, predikat sangat memuaskan. 66, Alawia Paulain AMDTS dengan predikat sangat memuaskan. 67, Fauzan Ibnu Hidayat AMDTS, predikat sangat memuaskan. Dilanjutkan dengan nama wisudawan-wisudawati program studi Diploma 4 Manajemen Proyek Konstruksi. 1, Mei Salsabila Asel, Sarjana Terapan Manajemen Proyek Konstruksi, predikat sangat memuaskan. 2, Izak Salinusa, Sarjana Terapan Manajemen Proyek Konstruksi dengan predikat sangat memuaskan. 3, Geral Metakohi, Sarjana Terapan Manajemen Proyek Konstruksi, predikat sangat memuaskan. 4, Erwin Tuanani, Sarjana Terapan Manajemen Proyek Konstruksi, predikat sangat memuaskan. 5, Stephen E. Swetela, Sarjana Terapan Manajemen Proyek Konstruksi, predikat sangat memuaskan. 6, Juan Solelisa, STR MPK, predikat dengan pujian. 7, Muhammad Wirman Arifin, STR MPK, predikat sangat memuaskan. 8, Indah Sari Rumau, STR MPK, predikat sangat memuaskan. 9, Novita Sari, STR MPK, predikat sangat memuaskan.
10. Nurhayati Maasili STR MPK, predikat dengan pujian. 11. Ingrid Tomalueng STR MPK, predikat sangat memuaskan. 12. Gabriel C.A. Lesbasa STR MPK, predikat dengan pujian. 13. Austin Caroles STR MPK, predikat sangat memuaskan. 15. Dimas Fahrul STR MPK, predikat sangat memuaskan. 16. Nurwaldian Lestaluhu STR MPK, predikat sangat memuaskan. 17. Ayu Muryati STR MPK, predikat sangat memuaskan. 18. Ragil Raditya Sargawi STR MPK, predikat sangat memuaskan. 19. Ardie Firman Saserang STR MPK, predikat sangat memuaskan. 20. Almiyanti Wakano STR MPK, predikat sangat memuaskan. 21. Ramona Fitri Sarilating STR MPK, predikat sangat memuaskan. 22. Weler Meturan STR MPK, predikat dengan pujian. 23. Ervina Azhari STR MPK, predikat sangat memuaskan. 24. Siti Hadijah Divinubun STR MPK, predikat sangat memuaskan. 25. Siti Fatimah Daeng Simamang STR MPK, predikat sangat memuaskan. 26. Glenn Davis Neis Lesnusa STR MPK, predikat sangat memuaskan. 27. Erik Alexander Tuasuun STR MPK, predikat sangat memuaskan. 28. Dahlan Mukhtar STR MPK, predikat sangat memuaskan. 29. Muhammad Amin STR MPK, predikat sangat memuaskan. 30. Umi Salam Pati Sahusiwa STR MPK, predikat dengan pujian. 31. Herman T. Mamuaya STR MPK, predikat sangat memuaskan. 32. Rialianta Matahelu Mual STR MPK, predikat sangat memuaskan. 33. Asriani Laputi STR MPK, dengan predikat sangat memuaskan. 34. Filipus Renwarin STR MPK, predikat sangat memuaskan. 35. Natalia Noya STR MPK, predikat sangat memuaskan. 36. Parni Tomia STR MPK, predikat sangat memuaskan. 37. Yuni Kartika Ahmad STR MPK, dengan predikat sangat memuaskan. 38. Legion Kristo Akopong STR MPK, predikat sangat memuaskan. 39. Tisha Gloria Pelata STR MPK, predikat sangat memuaskan. 40. Jacob Tamaila STR MPK, predikat sangat memuaskan. 41. Andarias Johannes Masela STR MPK, predikat sangat memuaskan. 42. Nurul Dinda Fisahadi Nahumaruri STR MPK, predikat sangat memuaskan. 43. Misdi Effendi STR MPK, predikat sangat memuaskan. 44.
Nathaniel Hamonangan STR MPK, predikat sangat memuaskan. 45 Ibrahim Marasabesi STR MPK, predikat sangat memuaskan. STR MPK, predikat sangat memuaskan. 52 Leonardo Paais STR MPK, predikat sangat memuaskan. 53 Kinski Stefani Yetita Hena STR MPK, predikat sangat memuaskan. 54 Marvin Suloy STR MPK, predikat sangat memuaskan. 55 Sofian Sangkala STR MPK, predikat sangat memuaskan. 56 Febriesta Lose Lopez STR MPK, predikat dengan pujian. 57 Zendenda Diara STR MPK, predikat sangat memuaskan. 58 Alvino Johannes Teterisa STR MPK, predikat sangat memuaskan. 59 Husain Marasabesi STR MPK, predikat sangat memuaskan. 60 Yohan Okto Tanlain STR MPK, predikat sangat memuaskan. 61 Rahim Sunet STR MPK, predikat sangat memuaskan. 62 Yesda Metakohi STR MPK, dengan predikat sangat memuaskan. 63 Martin Lesnusa STR MPK, predikat sangat memuaskan. 64 Imam Tomia STR MPK, predikat sangat memuaskan. 65 Victor CM Latumeten STR MPK, predikat dengan pujian. 66 Ririn Mahu STR MPK, predikat sangat memuaskan. 67 Salma Lulun STR MPK, predikat sangat memuaskan. 68 Muhammad Jafar Makatila STR MPK, dengan predikat sangat memuaskan. 69 Karlin Siahaya STR MPK, predikat sangat memuaskan. 70 Robi Lawalata STR MPK, predikat sangat memuaskan. 71 Lian Roland Matita Putih STR MPK, predikat sangat memuaskan. 72 Jopi Orap Lawal STR MPK, predikat sangat memuaskan. 73 Ginswa Finisela Maskat STR MPK, predikat sangat memuaskan. 74 Tisa Rufus Amole STR MPK, predikat sangat memuaskan. 75 Linda Ewagelion Watimena STR MPK, predikat sangat memuaskan. 76 Toma Buji Talahuhu STR MPK, predikat sangat memuaskan. 77 Dennis Kraisen Tanah Saleh STR MPK, predikat sangat memuaskan. 78 La Yusuf Ode Kasim STR MPK, predikat memuaskan. 79 Umi Munira Hasanah Tuanaya STR MPK, predikat sangat memuaskan. 80 Suli Kailul STR MPK, predikat sangat memuaskan. 81 Roos Fifta Margaret Soselisa STR MPK, predikat sangat memuaskan. 82 Ayu Prawati Ningsi Swakat STR MPK,
predikat sangat memuaskan. 83 Hasanah Al-Saulisa STR MPK, predikat sangat memuaskan. 84 Andaria Singaji STR MPK, predikat sangat memuaskan. 85 Jody Salim Jogja STR MPK, predikat sangat memuaskan. 86 Yisrael Saranamual STR MPK, predikat sangat memuaskan. 87 Jesse Mikael Walawau STR MPK, predikat sangat memuaskan. 88 Yeskri Batlajeri STR MPK, predikat sangat memuaskan. 89 La Karmin STR MPK, predikat sangat memuaskan. 90 Yolanda Siahaya STR MPK, predikat sangat memuaskan. 91 Yordan Hamdani Rakijan STR MPK dengan predikat sangat memuaskan. 92 Aldi Sunet STR MPK, predikat sangat memuaskan. 93 Tesko Richard Patiruhu STR MPK, predikat sangat memuaskan. 94 Samsul Basri Marasabesi STR MPK, predikat sangat memuaskan. 95 Delvis Lienata STR MPK, predikat sangat memuaskan. 96 Elvian AR Kohunusa STR MPK, predikat sangat memuaskan. 97 Aizal B. Umar Basyah STR MPK, predikat sangat memuaskan. 98 Samuel Papilaya STR MPK, predikat sangat memuaskan. 99 Aldo Jamlai STR MPK, predikat sangat memuaskan. Bapak Ibu tepuk tangan dulu. Dilanjutkan dengan nama wisudawan wisudawati program studi Diploma 4 Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan. 1 Ade Victor Ginsel STR TKJJ, predikat sangat memuaskan. 2 Rizviko Istia STR TKJJ, predikat sangat memuaskan. 3 Wirda Utari Rohantoknam STR TKJJ, predikat dengan pujian. 4 Alritsda Salsabila Nazar STR TKJJ, predikat dengan pujian. 5 Rosanti Mulaicin STR TKJJ, predikat sangat memuaskan. 6 Freely Huai STR TKJJ, predikat dengan pujian. 7 Alen Stefanio Sulaiman STR TKJJ, predikat dengan pujian. 8 Fakri Hidayat Muhsin STR TKJJ, predikat sangat memuaskan. 9 Siti Nurselang STR TKJJ, predikat sangat memuaskan. 10 Yumin Masri STR TKJJ, predikat dengan pujian. 11 Safri Zainuddin Bugis STR TKJJ, predikat sangat memuaskan. 12 Rika Kapitan Hitu STR TKJJ, predikat sangat memuaskan. 13 Kristo Edward Barlian STR TKJJ, predikat sangat memuaskan. 14 Jeffrey Leasa STR TKJJ, predikat sangat memuaskan.
15. Ardi Kesaulia, STRT KJJ, predikat sangat memuaskan. 16. Miranda Tessa Letsoin, STRT KJJ, predikat dengan pujian. 17. Pedro Aloon, STRT KJJ, predikat dengan pujian. 18. Ryan Varian Laisina, STRT KJJ, predikat sangat memuaskan. 19. Eric Klisman Kalibonsu, STRT KJJ, predikat sangat memuaskan. 20. Gabriel Pratama, STRT KJJ, predikat sangat memuaskan. 21. Gilbert Geren Yoniri Ruma, STRT KJJ, predikat sangat memuaskan. 22. Marcel Niki Ulus, STRT KJJ, predikat dengan pujian. 23. Patrick Chrysostomus Telusa, STRT KJJ, predikat sangat memuaskan. 24. Wainando Brian Pratama Taha, STRT KJJ, predikat sangat memuaskan. 25. Ahmad Fadli Polhau Pesi, STRT KJJ, predikat sangat memuaskan. 26. Henry Ayau, STRT KJJ, predikat sangat memuaskan. 27. Itang Tutupoho, STRT KJJ, predikat sangat memuaskan. 28. Asrianti Siolimbona, STRT KJJ, predikat dengan pujian. 29. Faradina, STRT KJJ, predikat sangat memuaskan. 30. Najar Rumbia, STRT KJJ, predikat sangat memuaskan. 31. Rali Victor Salhuteru, STRT KJJ, predikat sangat memuaskan. 32. Friska Anastasia Letemia, STRT KJJ, predikat sangat memuaskan. 33. Afreldo Benjamin Metaheru, STRT KJJ, predikat sangat memuaskan. 34. Juan David Fatih Rajawane, STRT KJJ, predikat sangat memuaskan. 35. Kirana Maran Resi, STRT KJJ, predikat sangat memuaskan. 36. Tilsa Amahoru, STRT KJJ, predikat dengan pujian. 37. Nixon Jordi Musa, STRT KJJ, predikat sangat memuaskan. 38. Bill Muskita, STRT KJJ, predikat sangat memuaskan. 39. Servin Noya, STRT KJJ, predikat dengan pujian. 40. Aldi Notanubun, STRT KJJ, predikat sangat memuaskan. 41. Maria Natalia Elias, STRT KJJ, predikat sangat memuaskan. 42. Franco Somokil, STRT KJJ, predikat sangat memuaskan. 43. Maria Margareta Watimuri, STRT KJJ, predikat dengan pujian. 44. Mary Tomalueng, STRT KJJ, predikat sangat memuaskan. 45. Elvina Desi Pasinau, STRT KJJ, predikat dengan pujian. 46. Vivi Nurul Anissa Tuan Kota, STRT KJJ, predikat sangat memuaskan. 47. Eliam Fedi Matahelumuel, STRT KJJ, predikat sangat memuaskan.
48, Jacob Matius Usmani, STRTKJJ, predikat memuaskan. 49, Kelvin Talo Tangkiara, STRTKJJ, predikat memuaskan. 50, Isaac Patrick Pati, STRTKJJ, predikat memuaskan. 51, Fahria Amalia Olong, STRTKJJ, predikat sangat memuaskan. 52, Nur Haidat Samaun, STRTKJJ, predikat sangat memuaskan. 53, Mario Filipi Nama Rubesi, STRTKJJ, predikat sangat memuaskan. 54, Yermias Y Nuderupun, STRTKJJ, predikat sangat memuaskan. 55, Nace Mustamu, STRTKJJ, predikat sangat memuaskan. 56, Astrid Marta Gertruida Vigelin Nikihulus, STRTKJJ, predikat dengan pujian. 57, Harpen Leding, STRTKJJ, predikat sangat memuaskan. 58, Otnil Poceratu, STRTKJJ, predikat memuaskan. 59, Abasa Latuamuri, STRTKJJ, predikat sangat memuaskan. 60, Rama Rashid, STRTKJJ, predikat sangat memuaskan. 61, Fridolin Nifaan, STRTKJJ, predikat sangat memuaskan. 62, Johannes Aninjola, STRTKJJ, predikat sangat memuaskan. 63, Jessica Christine Mustamu, STRTKJJ, predikat dengan pujian. 64, Alicia Lawalata, STRTKJJ, predikat sangat memuaskan. 65, Richard Makaruku, STRTKJJ, predikat sangat memuaskan. 66, Fredrik Hendrik Laupeni, STRTKJJ, predikat sangat memuaskan. Selanjutnya, jurusan teknik mesin. Nama-nama wisudawan dan wisudawati jurusan Teknik Mesin, Program Studi Diploma 3 Teknik Mesin. 1. Yohakim Paulus Dinilaa, Ahli Madya Teknik Mesin, predikat sangat memuaskan. 2. Ardiles Samasal, Ahli Madya Teknik Mesin, predikat sangat memuaskan. 3. Renox Fernando Rakinaung, Ahli Madya Teknik Mesin, predikat sangat memuaskan. 4. Veritas Kristo Ayal, Ahli Madya Teknik Mesin, predikat sangat memuaskan. 5. Loilewen William Dahoklori, Ahli Madya Teknik Mesin, predikat sangat memuaskan. 6.
6. Karolis Huai, ahli media teknik mesin, predikat sangat memuaskan. 7. Musdi Ronald Solaulu, AMD TM, predikat sangat memuaskan. 8. Rahmat Eli, AMD TM, predikat sangat memuaskan. 9. Marcel Selano, AMD TM, predikat sangat memuaskan. 10. Gregorio Matthew Eka Ansa, AMD TM, predikat sangat memuaskan. 11. Wilvan Malesi, AMD TM, predikat sangat memuaskan. 12. Vigonan Lohi, AMD TM, predikat sangat memuaskan. 13. Yusuf Koli, AMD TM, predikat sangat memuaskan. 14. Bernardus Suarliak, AMD TM, predikat sangat memuaskan. 15. Ahmad Ramadan Solisa, AMD TM, predikat sangat memuaskan. 16. Rafli Hatuala, AMD TM, predikat sangat memuaskan. 17. Bahrul Unmehopa, AMD TM, predikat sangat memuaskan. 18. Obed Alfredo Rumasoal, AMD TM, predikat sangat memuaskan. 19. Hermanto de Fretes, AMD TM, predikat sangat memuaskan. 20. Safrin Tangkota, AMD TM, predikat sangat memuaskan. 21. Bendriko Saleki, AMD TM, predikat sangat memuaskan. 22. Ronaldo Tuhehai, AMD TM, predikat sangat memuaskan. 23. Michael Rieder Musli, AMD TM, predikat sangat memuaskan. 24. Yongki Martinus Pipiana, AMD TM, predikat sangat memuaskan. 25. Victor Gilbert Nenete, AMD TM, predikat sangat memuaskan. 26. Abdul Rahman Bahta, AMD TM, predikat sangat memuaskan. 27. Stella Maris Oldri Manuputi, AMD TM, predikat sangat memuaskan. 28. Walisa, AMD TM, predikat sangat memuaskan. 29. Vito Kaipati, AMD TM, predikat sangat memuaskan. 30. Sidan Alfata Jawana, AMD TM, predikat sangat memuaskan. 31. Alfian Suhail Kaliki, AMD TM, predikat sangat memuaskan. 32. Aprilianto Kou, AMD TM, predikat sangat memuaskan. 33. Flora Danga Sesa, AMD TM, predikat sangat memuaskan. 34. Rudi Herianto Hukom, AMD TM, predikat sangat memuaskan.
35, Muhammad Hidayat Robo, AMDTM, predikat sangat memuaskan. 36, Bernard Sairdekut, AMDTM, predikat sangat memuaskan. 37, Verlon Octavianus Lawrence Terry, AMDTM, predikat sangat memuaskan. 38, Fahmi bin Idris, AMDTM, predikat sangat memuaskan. 39, Victory Julian Payer, AMDTM, predikat sangat memuaskan. 40, Vito Timothy Lamaloang, AMDTM, predikat sangat memuaskan. 41, Alfredo Evangelin Sopamena, AMDTM, predikat sangat memuaskan. 42, Christian Pascal Yohanes, AMDTM, predikat sangat memuaskan. 43, Felix de Cafrio Letelai, AMDTM, predikat sangat memuaskan. 44, Sarmin Laturi, AMDTM, predikat sangat memuaskan. 45, John Siahaya, AMDTM, predikat sangat memuaskan. 46, Romi Tauran, AMDTM, predikat sangat memuaskan. 47, Farid Hidayat Kibas, AMDTM, predikat sangat memuaskan. 48, Bruri Giovano Latumeten, AMDTM, predikat sangat memuaskan. 49, Brian Ilela, AMDTM, predikat sangat memuaskan. 50, Fausan Tung, AMDTM, predikat sangat memuaskan. 51, Denilson Beai, AMDTM, predikat sangat memuaskan. 52, Dion Salkeri, AMDTM, predikat sangat memuaskan. 53, Andre Iki Patihawean, AMDTM, predikat sangat memuaskan. 54, Sartika Ruslin, AMDTM, predikat sangat memuaskan. 55, Nabila Fabika Lahe, AMDTM, predikat sangat memuaskan. 56, Tirsa Putirulan, AMDTM, predikat sangat memuaskan. 57, Melvian Lopati, AMDTM, predikat sangat memuaskan. 58, Miguel Rugebrek, AMDTM, predikat sangat memuaskan. Program Studi Sarjana Terapan Teknik Produksi Minyak dan Gas. 1. Esterlita Elizabeth Syarana Mual, Sarjana Terapan Teknik Produksi Migas, dengan predikat sangat memuaskan. 2. Nursitna Faradila Rukdianti Mahmud, Sarjana Terapan Teknik Produksi Migas, predikat sangat memuaskan. 3. Marlon Adolf Bapaduli, Sarjana Terapan TPM, predikat sangat memuaskan.
4. Amalia Afisna Rumadaul, sarjana terapan TPM, predikat sangat memuaskan. 5. Rahman Junaris Tutupoho, STR TPM, predikat sangat memuaskan. 6. Florence Elisha Emanuela Somokil, sarjana terapan TPM, predikat sangat memuaskan. 7. Ferdianto Lekatompesi, sarjana terapan TPM, predikat sangat memuaskan. 8. Jen Austin Sitania Pesi, sarjana terapan TPM, predikat sangat memuaskan. 9. Sangrila Kakerisa, STR TPM, predikat sangat memuaskan. 10. Desi Natalia Renwarin, sarjana terapan TPM, predikat cum laude. 11. Meladi Lokolo, STR TPM, predikat sangat memuaskan. 11. Sandra Trivena Lemerisa, STR TPM, predikat sangat memuaskan. Berikut jurusan Teknik Elektro. Nama-nama wisudawan jurusan Teknik Elektro Program Studi D3 Teknik Listrik. 1. Anggra B. Putra Lohkito, Ahli Madya Teknik Listrik, predikat sangat memuaskan. Williams Melki Mahaumahu, Ahli Madya Teknik Listrik, predikat dengan pujian. Vicky Richard Tomahua, Ahli Madya Teknik Listrik, predikat sangat memuaskan. Ade Anas Kusumawan, AMD TL, dengan predikat sangat memuaskan. Ganang Oyahu, AMD TL, dengan predikat sangat memuaskan. Dinianus Jeni Salaka, AMD TL, predikat sangat memuaskan. Handri Tanihatu, AMD TL, predikat sangat memuaskan. Joel Crisaldo, AMD TL, predikat dengan pujian. Rizky Wahyu Ningsi Said, AMD TL, predikat sangat memuaskan. Anissa Salsabila Subarjo, AMD TL, predikat dengan pujian. Supatin Handayani, AMD TL, predikat dengan pujian. Saskia A. Titi Halawa, dengan predikat dengan pujian. Wulandari F. Muhammad, AMD TL, predikat sangat memuaskan. Fatia Lain, AMD TL, predikat sangat memuaskan. Valentino Nahumuri, AMD TL, predikat sangat memuaskan. Hasrul memuaskan. Henry Katipana, AMD TL, sangat memuaskan.
Nason K. Latupasinalo, IMDTL, sangat memuaskan.